Ole Romeni, 3 gol dalam 3 pertandingan bersama dengan Timnas Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan memainkan karirnya selama 10 musim dan tentunya akan berusaha untuk menjadikannya sebagai pemain terbaik di dunia. So let's go, langsung aja kita mulai videonya. Alright boys, kita sudah berada di musim yang pertama dan inilah dia statistik dari seorang Ole Romeni pada musim yang pertama, di mana sekarang dia masih berusia 24 tahun dan memiliki 67 overall rating, yang tentunya secara rating dia masih bisa berkembang karena dia masih cukup muda. Asalkan kalau mau berkembang nih, dia harus menunjukkan performa yang bagus pada setiap musimnya. Dan juga selain itu, kita akan langsung nih mengganti posisi dari Ole menjadi seorang striker mulai musim yang pertama agar nantinya dia bisa mempunyai peluang lah untuk memenangkan Ballon d'Or. Jadi seperti inilah tim dari Oxford United pada musim yang pertama dan akan berkompetisi di ajang EFL Championship. Dan memang kalau kita lihat nih, timnya tidak terlalu baik untuk level EFL Championship. Tapi it's okay, karena fokus kita hanya kepada Ole Romeni. Jadi semoga aja di musim pertama ini Ole bisa mendapatkan banyak menit bermain sehingga dia bisa berkembang secara overall rating ke depannya. Nah, ini dia akhirnya musim yang pertama telah selesai dan Oxford hanya finish di posisi ke-17 klasemen akhir dari EFL Championship. Ya not bad sih, yang terpenting Oxford bisa menghindari zona degradasi dan pada musim depan akan kembali bermain di ajang EFL Championship. Kemudian dari ajang FA Cup, langkah Oxford harus terhenti di ronde ketiga setelah kalah dari Crystal Palace dengan skor 3-1. Dan yang terakhir di ajang Carabao Cup, Oxford juga harus tersingkir di ronde ketiga musim ini. Pada musim yang pertama ini, Ole tampil sangat baik secara individu dan berhasil mencetak 24 gol serta 7 assist dalam 50 pertandingan bersama dengan Oxford United. Dan juga secara rating, Ole mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana pada musim pertama ini Ole mendapatkan 5 tambahan rating dan sekarang sudah berada di angka 72. Sekarang kita sudah berada di musim yang kedua dan pada musim yang kedua ini Ole sudah berusia 25 tahun dan juga sudah mengalami perkembangan secara overall rating. Jadi target kita pada musim ini adalah membawa Oxford mendapatkan tiket promosi ke Premier League pada musim depan. Tapi kalau Oxford tidak mendapatkan tiket promosi, maka pada musim depan Ole akan pergi untuk mencari tantangan yang lebih besar lagi. Musim yang kedua telah berakhir dan sayangnya Oxford gagal promosi ke Premier League untuk musim depan karena Oxford berada di luar dari zona playoff. Padahal nih, Sheffield yang mendapatkan tiket terakhir memiliki poin sama, tapi memang Sheffield lebih unggul dari selisih gol dibandingkan dengan Oxford United, yang berarti pada musim depan Oxford akan kembali bermain di ajang EFL Championship. Selanjutnya dari ajang FA Cup, Oxford kembali tersingkir di ronde ketiga. Kali ini kalah dari West Brom dengan skor 2-1. Wah, ini kacau sih, bukannya membaik tapi malah memburuk ya kan. Di musim yang kedua ini, di ajang Carabao Cup, Oxford tersingkir di ronde kedua setelah dibantai oleh Burnley dengan skor telak 4-0. Musim ini Ole kembali menunjukkan performa individu yang sangat baik dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya. Kali ini Ole mencetak 30 gol dan juga 5 assist. Dan lihat tuh, secara rating Ole kembali mengalami perkembangan. Kali ini dia mendapatkan 4 tambahan rating dan sudah berada di angka 76. Nah, karena musim ini Oxford gagal mendapatkan tiket promosi, berarti pada musim depan
Ole akan pergi dari Oxford untuk mencari tantangan baru. Oke, sekarang kita sudah berada di musim yang ketiga dan sekarang status dari Ole sudah masuk ke dalam transfer list dari Oxford United karena memang Ole ingin pergi dan ingin mencari tantangan baru. Jadi mari kita lihat tim manakah yang datang untuk memberikan penawaran kepada seorang Ole Romeni. Itu dia, Ole langsung mendapatkan 2 tawaran sekaligus. Yang pertama datang dari tim besar Prancis yaitu Lille, dan yang kedua tawaran dari tim sesama EFL Championship yaitu Leeds United. Ya jelas lah kita terima Lille gitu kan, karena secara level juga lebih tinggi, lebih bagus juga, dan ada kemungkinan Lille bisa memenangkan sebuah trofi dibandingkan dengan Leeds. Jadi ya langsung ini kita tolak ya tawaran dari Leeds dan kita akan menerima tawaran dari Lille serta Ole langsung menuju ke Prancis. Let's go. Finally boys, Ole Romeni telah pergi dari Oxford dan resmi bergabung dengan Lille mulai musim ini. Dan bersama dengan The Doggies, Ole akan menggunakan nomor punggung 11, yaitu nomor yang sama seperti di Oxford United. Dan make sense sih kenapa Lille tertarik untuk meminang seorang Ole Romeni, karena dia sudah kehilangan Jonathan Davids untuk tim lain. Jadi sekarang dia tidak punya striker lagi dan langsung merekrut Ole sebagai pengganti dari Jonathan David. Dan ya semoga dengan keadaan seperti ini jadi si Ole nih bisa bermain banyak dan bisa berkembang secara overall rating. Beginilah keadaan skuad dari Lille pada musim ini setelah Ole Romeni resmi bergabung. Dan kalau dilihat-lihat, Lille memiliki tim yang cukup kuat dan banyak diisi oleh pemain muda yang cukup potensial. Jadi semoga kedepannya Ole Romeni bersama dengan rekan satu timnya bisa mengalami perkembangan secara overall rating dan bisa memenangkan trofi bersama dengan Lille. Ini dia musim yang ketiga telah berakhir dan Lille berada di posisi ke-7 klasemen akhir dari Ligue 1 Prancis pada musim ini dengan koleksi 59 poin. Dan seperti biasa, PSG yang menjadi juaranya. Oke, good. Akhirnya Ole berhasil memenangkan trofi pertamanya pada video kali ini. Setelah membawa Lille memenangkan gelar juara Coupe de France pada musim yang ketiga. Ole kembali menunjukkan konsistensi secara performa. Walaupun pada musim ini baru bergabung dengan Lille, dia langsung menunjukkan kelasnya dengan mencetak 33 gol serta 5 assist dalam 39 pertandingan. Dan secara rating, Ole juga kembali mengalami perkembangan dan sekarang sudah memiliki 80 overall rating. Wah, kalau kayak gini sih pelan-pelan kita bisa mulai mengejar PSG dan bersaing di ajang Ligue 1 Prancis. Tapi memang untuk saat ini pelan-pelan dulu ya kan. Kita hanya punya target untuk bisa membawa Lille finish di posisi 3 besar atau di posisi zona UCL. Dan juga semoga lah pada musim ini kita bisa kembali memenangkan trofi bersama dengan Ole Romeni. Oh my god, Lille berhasil menjadi juara Ligue 1 Prancis pada musim ini. Padahal nih ya, target kita hanya finish di posisi 3 besar. Tapi secara mengejutkan, Lille menunjukkan performa yang luar biasa pada musim keempat ini dan untuk pertama kalinya kembali berhasil memenangkan gelar juara Ligue 1 Prancis bersama dengan Ole Romeni. Namun sayangnya Lille gagal mempertahankan gelar juara Coupe de France karena pada musim ini harus tersingkir di babak perempat final. Waduh, ini gokil banget sih. Ternyata kejutannya tidak hanya terjadi di Ligue 1 Prancis. Karena di ajang Europa League, Lille kembali memberikan kejutan. Kali ini berhasil meraih gelar juara Europa League. Dan yang berarti pada musim ini, Lille bersama dengan Ole Romeni berhasil memenangkan double winner.
Musim lalu Ole mencetak 33 gol. Musim ini meningkat lagi secara performa karena Ole berhasil mencetak 35 gol. Dan bahkan secara assist, Ole jauh lebih tinggi dibandingkan dengan musim lalu karena pada musim ini Ole berhasil mencetak 17 assist. Dan juga secara overall rating, Ole lagi-lagi mengalami perkembangan dan sekarang sudah memiliki 83 overall rating. Kita sudah berada di musim yang kelima dan pada musim kelima ini Ole sudah berusia 28 tahun dan memiliki 83 overall rating. Dan pemain lainnya pun juga sama mengalami perkembangan secara overall rating. Dan gue yakin sih pada musim ini Lille bisa bersaing bersama dengan PSG untuk memperebutkan gelar juara Ligue 1 Prancis. Dan gue ingin Lille juga bersaing di ajang Champions League pada musim ini. Akhirnya musim yang kelima telah selesai dan Lille berhasil mempertahankan gelar juara Ligue 1 Prancis. Kali ini tampil cukup dominan dengan raihan 90 poin, yang mana unggul 21 poin dari PSG yang berada di posisi kedua. Yes, come on! Akhirnya Lille berhasil menjadi juara di ajang Coupe de France pada musim ini setelah di final berhasil mengalahkan Lorient dengan skor 2-1. Dan yang terakhir di ajang UCL, sayangnya langkah dari Lille harus terhenti di babak semifinal setelah kalah dari Barcelona dengan agregat 5-1. Ole Romaini kembali menunjukkan konsistensi, bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dalam hal produktivitas gol, karena pada musim ini menjadi rekor tertinggi untuk Ole Romaini di mana dia berhasil mencetak 46 gol dalam 55 pertandingan. Tentunya itu adalah catatan yang sangat-sangat baik. Selain itu, secara rating, Ole kembali mengalami perkembangan dan sekarang sudah memiliki 86 overall rating. Oke, ada satu fakta menarik, yaitu kontrak dari Ole akan habis di akhir musim depan. Jadi sepertinya apapun yang terjadi pada musim depan, Ole akan keluar dari Lille saat kontraknya sudah habis dan dia ingin mencari tantangan baru. Musim ini menjadi musim terakhir bagi seorang Ole Romaini bersama dengan Lille. Jadi semoga pada musim terakhirnya ini Ole bisa memenangkan trofi. Oke, good. Untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut Lille berhasil memenangkan Ligue 1 Prancis. Kali ini dengan catatan 70 poin. Ya ampun cocok, sayangnya pada musim terakhir ini Ole gagal memenangkan Coupe de France bersama dengan Lille karena kalah dari PSG dengan skor 3-0 di final. Wah, ini bener-bener mind blowing ya guys ya, karena Lille secara mengejutkan berhasil menjadi juara di ajang UCL pada musim ini. Yang berarti sebagai kado perpisahannya, Ole berhasil memenangkan double winner bersama dengan Lille. Ini dia statistik dari seorang Ole Romaini pada musim terakhirnya berseragam Lille, di mana pada musim ini Ole Romaini kembali mengalami peningkatan dalam hal mencetak gol. Gue kira musim lalu akan menjadi musim terbaik seorang Ole Romaini dalam hal mencetak gol. Ternyata gue salah besar karena pada musim ini Ole berhasil mencetak 53 gol dalam 55 pertandingan. Rasionya hampir 1 gol setiap pertandingan di musim ini. Gokil banget. Catatan yang luar biasa yang tentunya menjadi kado perpisahan yang sangat manis bagi seorang Ole Romaini bersama dengan Lille.
Ini dia tawaran pertama yang didapatkan oleh seorang Ole Romeni pada musim yang ke-7 ini sebagai seorang free agent, yaitu berasal dari mantan klub Neymar bernama Al Hilal dari Arab Saudi, yang tentunya tidak akan kita terima karena Ole masih ingin berprestasi di ajang Eropa serta masih ingin memenangkan Ballon d'Or. Jadi kita tidak akan terima tawaran yang pertama ini. Selanjutnya tawaran datang dari Newcastle United, yang sebenarnya tawaran ini cukup menarik, tapi sepertinya agak sulit untuk memenangkan trofi bersama dengan Newcastle United. Apalagi sekarang Ole sudah berada di angka 89 overall rating. Jadi tentunya agar bisa bersaing untuk mendapatkan Ballon d'Or, Ole harus bisa berada di tim yang bermain ataupun bahkan bersaing untuk memperebutkan gelar juara Champions League. Jadi tentunya tawaran yang kedua ini akan kembali kita tolak. Nah, ini cocok sih. Akhirnya tawaran ketiga datang dari FC Bayern Munchen, yang merupakan tim raksasa dari Jerman yang tentunya bersaing untuk mendapatkan gelar juara Champions League. Jadi langsung aja nih ya, tanpa pikir panjang, kita terima tawaran dari Bayern Munchen dan Ole akan menuju ke Jerman. Let's go! There we land. Ini dia Ole Romeni yang sudah resmi berseragam Bayern Munchen pada musim yang ke-7, dan bersama dengan Bayern Munchen, Ole Romeni akan menggunakan nomor punggung 10 yang merupakan mantan nomor punggung dari legenda Belanda, yaitu Arjen Robben. Jadi semoga bersama dengan Bayern Munchen, Ole Romeni bisa kembali memenangkan Champions League dan juga tentunya bisa memenangkan Ballon d'Or. Ini dia tim dari Bayern Munchen yang benar-benar luar biasa ya. Lihat nih, kapten tim yaitu Jamal Musiala. Usianya sudah 27 tahun tapi sudah memiliki 92 overall rating. Lalu ada juga di sini Michael Olise yang sudah berusia 28 tahun dan memiliki 88 overall rating. Kemudian ada Pavlovic yang merupakan wonderkid Jerman. Sekarang dia sudah berusia 26 tahun dan memiliki 87 overall rating. Jadi tentunya tim ini sudah sangat baik secara materi pemain. Dan semoga di musim pertamanya bersama dengan Bayern Munchen, Ole Romeni bisa membantu memenangkan trofi. Itu dia awal yang sangat baik bersama dengan Bayern Munchen, karena Ole berhasil memenangkan Bundesliga di musim pertamanya setelah bergabung. Dan lihat, secara dramatis hanya unggul 1 poin dari Frankfurt yang berada di posisi kedua. Oke, good. Di ajang DFB Pokal, Bayern Munchen juga berhasil menjadi juara. Dan lagi-lagi kita mengalahkan Frankfurt. Kali ini dengan skor tipis 2-1. Haduh, sayangnya di ajang UCL Bayern Munchen gagal menjadi juara karena harus tersingkir di babak perempat final setelah kalah dari Milan lewat drama adu penalti. Akhirnya nih, pada musim yang ke-7 Ole Romeni menyentuh angka 90 overall rating. Lebih tepatnya, sekarang Ole sudah berada di angka 92, yang berarti Ole sudah berstatus sebagai one of the world's best atau salah satu pemain terbaik di dunia. Karena pada musim ini Ole kembali menunjukkan performa yang bagus dengan mencetak 45 gol serta 7 assist bersama dengan Bayern Munchen. Pada musim ini tentunya target kita adalah membawa Bayern Munchen memenangkan gelar juara Champions League. Karena kita memiliki tim yang sangat-sangat super ya guys ya. Jadi tentunya peluang kita sangat besar untuk memenangkan gelar tersebut. Ya udahlah,
Langsung aja nih kita lihat gimana hasil dari musim ini dan semoga berjalan dengan sangat baik. Yes, come on! Akhirnya Ole Romeni berhasil memenangkan Ballon d'Or pertamanya pada video kali ini. Dan memang nih, walaupun musim lalu gagal membawa Bayern Munchen memenangkan UCL, tapi secara individu Ole menunjukkan performa yang sangat baik. Nah, ini dia akhirnya musim yang ke-8 telah selesai. Dan lagi-lagi Bayern Munchen berhasil memenangkan gelar juara Bundesliga. Kali ini dengan catatan 87 poin. Lalu dari ajang DFB Pokal, Bayern Munchen juga berhasil mempertahankan gelar juara. Dan sekarang Wolfsburg yang berhasil kita kalahkan dengan skor 4-1. Oke, finally pada musim ini Bayern Munchen bersama dengan Ole Romeni bisa memenangkan gelar juara UCL, yang berarti pada musim ini Ole berhasil memenangkan treble winner bersama dengan Bayern Munchen. Ini gila adik-adik, ini gila. Lihat, Ole Romeni mencetak 55 gol dalam 55 pertandingan. Yang berarti setiap pertandingan Ole mencetak 1 gol. Wah, ini mantep banget sih. Performanya makin tua malah makin bagus ya. Karena pada musim ini Ole sudah berusia 32 tahun, tapi masih mengalami perkembangan secara rating dan sekarang sudah mencapai angka 94 overall rating, yang tentunya itu semua berkat performanya yang terus konsisten dan terus banyak mencetak gol di setiap musimnya. Musim lalu menjadi musim yang sangat luar biasa baik bagi Bayern Munchen ataupun bagi Ole Romeni secara individu, karena berhasil memenangkan treble winner dan Ole mencetak sangat banyak gol di musim lalu. Jadi semoga pada musim ini kita berhasil mempertahankan performa tersebut dan Bayern Munchen bisa kembali memenangkan treble winner. Ini dia berkat performa yang luar biasa pada musim lalu, akhirnya Ole Romeni kembali memenangkan Ballon d'Or pada tahun ini. Dan ini menjadi Ballon d'Or keduanya pada video kali ini. Sekarang kita sudah berada di penghujung dari musim yang ke-9 dan lagi-lagi Bayern Munchen berhasil memenangkan Bundesliga. Dan pada musim ini dengan catatan 85 poin, yang mana unggul 20 poin dari Bayer Leverkusen yang berada di posisi kedua. Ya ampun, ini aneh banget sih. Bisa-bisanya Bayern Munchen tersingkir di ronde kedua di ajang DFB Pokal setelah kalah dari Wolfsburg dengan skor 2-1. Tapi it's okay lah ya, karena di ajang UCL Bayern Munchen berhasil mempertahankan gelar juara. Kali ini di final berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor tipis 2-1. Wah, ini mantep banget sih. Walaupun usianya sudah menginjak 33 tahun, tapi Ole Romeni masih bisa mengalami perkembangan secara overall rating dan sekarang sudah berada di angka 97. Jadi kemungkinan ya bisa aja kita membuat Ole mencapai angka 99 asalkan pada musim terakhir nanti Ole kembali mencetak banyak gol. Karena wajar nih, pada musim ini dia kembali mengalami perkembangan. Lihat aja tuh, Ole berhasil mencetak banyak gol lagi. Di musim ini dia mencetak 46 gol serta 6 assist bersama dengan Bayern Munchen. Sekarang kita sudah berada di musim yang ke-10 atau musim terakhir kita bersama dengan Ole Romeni pada video kali ini. Dan target kita pada musim terakhir ini membawa Ole Romeni mencapai angka 99 overall rating. Ya kalau bisa sih, kalau nggak pun nggak masalah gitu kan.
karena kita sudah membuat Ole mencapai angka 97 yang tentunya ini tidak mudah untuk dilakukan. Jadi kita lihat nih, semoga hasilnya cukup baik pada musim yang terakhir ini. Nah, ini dia Ballon d'Or ketiga untuk seorang Ole Romeni pada musim yang terakhir ini. Dan memang dia pantas untuk memenangkan Ballon d'Or karena pada musim lalu Ole Romeni berhasil memenangkan double winner bersama dengan Bayern Munchen. Finally boys, kita sudah berada di akhir dari musim yang ke-10 atau penghujung dari video kali ini. Dan lagi-lagi Bayern Munchen berhasil memenangkan Bundesliga. Berikutnya dari ajang DFB Pokal, Bayern Munchen bisa menjadi juara pada musim ini setelah di musim lalu terjadi kejutan dan Bayern Munchen tersingkir di ronde kedua. Kali ini kesalahan tersebut tidak kita ulangi dan Bayern Munchen berhasil menjadi juaranya. Dan yang terakhir sebagai penutup dari video ini, Bayern Munchen berhasil kembali memenangkan treble winner bersama dengan Ole Romeni. Hal itu dipastikan karena kita berhasil memenangkan gelar juara UCL setelah mengalahkan Sevilla dengan skor tipis 2-1. Nice, let's go! Ole Romeni berhasil mencapai angka maksimal yaitu 99 overall rating di usia ke-34 dan di penghujung dari musim yang terakhir. Udah resmi nih ya, kita menjadikan Ole Romeni sebagai pemain terbaik di dunia. Dan gak hanya itu, lihat catatan gol dari seorang Ole Romeni di musim yang terakhir malah makin gacor bro. Gila sih, 64 gol serta 21 assist dalam 56 pertandingan. Ini menjadi catatan tertinggi dari seorang Ole Romeni pada video kali ini. Jadi seperti inilah data dan juga statistik akhir dari seorang Ole Romeni setelah kita memainkan karirnya selama 10 musim pada video kali ini. Di mana selama 10 musim kita memainkan karirnya, Ole berhasil memenangkan 17 trofi dan juga 3 Ballon d'Or dengan catatan 421 gol serta 99 assist yang tentunya angka tersebut adalah angka-angka yang luar biasa yang berhasil dicapai oleh seorang Ole Romeni pada video kali ini. Alright boys, jadi itulah dia video kita kali ini bersama dengan seorang Ole Romeni. So see you on the next video. Bye guys.